Ayo, D-nya ngedip, dipindahin ke 3 nggak mau, dipindahin ke L nggak mau, tapi ke R mau. Mobil ngejentak. Gara-gara habis dicuci nih ruang mesin jadi kayak gini, ngapa ya? Halo, assalamualaikum, welcome back to my channel. Ini Saler. Oke guys, thank you banget balik lagi channel gue. Nah sekarang gue mau kasih tahu, gue habis ganti sensor speed atau sensor gearbox. Nah, gue baru aja ganti sensor gearbox atau sensor transmisi matic. Ini gue dapet merek 3 berlian atau Mitsubishi. Gue sih beli di online karena para suhunya Proton lagi kosong barangnya, jadi gue beli di online. Ini sensor gearbox yang ini gue beli ori itu ya, original di online. Kalian bisa cek aja di toko online atau di Google. Ini sensor gue udah rusak dan gue ganti yang baru nih sini. Jadi ini tuh sensor input dari transmisi matic Proton Gen 2, sama banget sama punya Mitsubishi ya, Lancer, Evo atau yang lain sebagainya, bahkan sampai Hyundai. Dan ini sensor yang udah rusak. Tadinya ini sensor mungkin sudah bermasalah, tapi gua acukan atau bahkan gua nggak tahu kalau ini udah bermasalah. Dan pada awalnya mungkin sensor ini memang sudah lemah, tapi gue nggak menyadari kalau ini sensor lemah karena gua nggak tahu tanda-tandanya sensor ini lemah seperti apa. Nah, gua cuci bagian ruang mesin ini pas gue mau pakai jalan tanggal 30 hari ulang tahun anak gue, tiba-tiba mobil gue ngelok di gigi 3. Alhasil gue balik lagi ke rumah, nggak jadi main ke rumah mertua, dan gue bongkar dan gue dapati ini jebol, ini bolong. Gue langsung berasumsi sepertinya ini kena air deh, karena biasanya soket-soketnya kena air aja bermasalah, apalagi ininya. Akhirnya gue cabut. Ternyata pada saat gue cabut, videonya seperti yang ini. Gua cabut, ininya ketinggalan di dalam transmisi. Akhirnya gue cabut, bisa, alhamdulillah bisa. Gue coba perbaiki, ternyata putus jalur seperti gambar di sini. Nah, gue ganti, gue coba perbaiki, ternyata gagal, masih ngelok di gigi 3. Bisa sih, bisa, cuman dia nggak mau. Pada saat mesin panas itu dia terputus lagi. Ternyata memang arusnya itu sudah tidak bagus, karena sensor ini modelnya seperti ultrasonik. Dia menghasilkan daya magnet untuk menginformasikan gigi ini posisinya ada di mana. Alhamdulillah untung cuman sensor inputnya aja, jadi sensor outputnya gua nggak ganti. Nah, untuk punya Pajero atau punya Proton Gen 2 yang original hanya berbeda di kode dan posisi soketnya. Kalau punya Proton seperti ini, kalau yang punya Mitsubishi bisa lihat di gambar yang satu ini. Nah, sorry banget karena memang dari malam pemasangannya, karena barangnya baru sampai tadi malam, jadi gue nggak buatkan video. Oke, gue akan jelasin bagaimana setelah mengganti dan sebelum mengganti sensor ini. Tapi stop dulu video ini, jangan lupa like, subscribe, serta share video gue. Stay tune terus di video gue. Yuk. Oke guys, nah sekarang gue lagi test drive gitu. Nggak sekarang sih, tadi malam sebetulnya gue udah test drive gitu. Setelah gue ganti sensor speed, gimana rasanya. Nah sekarang, tapi tadi malam gue nggak videoin karena gue hanya baru test drive. Dan karena gue nunggu barangnya, jadi gue sengaja kerjanya langsung malam gitu. Gue nggak akan memberikan review untuk kalian jika itu gagal gue lakuin gitu. Nah, alhamdulillah sekarang mobil gue udah normal lagi, berkat ini pun berkat semua para suhu Proton. Thank you banget Om Kemal, thank you banget Om Hartono, thank you banget Kang Maman. Jadi 3 montir Proton yang sering gue hubungin ini selalu membantu gue, selalu memberikan saran-saran terbaik biar mobil gue ini sehat gitu. Sorry banget, gue sebetulnya pengen banget silaturahmi ke tempat-tempat mereka, tapi memang keterbatasan guanya yang belum bisa ke sana. Tapi next gue akan main ke sana. Pertama, ternyata gue baru menyadari sebelum mobil gue
sebelum mobil gue rusak sensor maticnya atau sensor input dari transmisi atau gearbox tersebut, gue merasakan setiap pagi mobil gue itu berdenyut dari gigi 1 ke gigi 2. Berdenyutnya seperti apa? Jadi perpindahan giginya itu terasa kasar. Jadi seperti mobil mau nyeprint, gitu kan kalau suara mesin. Padahal gue injek pelan tapi suara mesin ngeraung, narik gitu kan. Tapi kalau mesin udah panas dia nggak seperti itu gitu. Gue langsung berpikir apa ini olinya gitu kan. Gue sudah sempat flashing oli gitu. Nah, tapi ternyata masih tetap gitu setiap pagi. Oke lah, gue berpikir positif. Ini bukan gearboxnya, ini ada masalah yang lain tapi gue belum tahu. Oke, gue ajukan aja gitu karena menyangkut biaya perbaikan matic itu cukup mahal. Nah, sampai kalau kalian tahu ada video gue yang membersihkan inhibitor. Inhibitor juga berpengaruh pada transmisi matic. Tapi yang gue rasakan kenapa gue membersihkan inhibitor, karena setiap gue pindahin tuas dari D ke 3 atau ke yang lain, kadang-kadang si buat pindah tuas di kilometer ini nggak mau pindah, lambat pindahnya. Harusnya pada saat gue pindah tuas 3 atau 2 dia langsung pindah, ini lambat. Ternyata inhibitornya itu kering, kurang pelumas elektriknya. Jadi gue pakai pelumas elektriknya, ya alhamdulillah inhibitor gue normal. Kemarin pun sempat gue tambahin lagi, gue bersihkan, gue sampaikan lagi, tapi masih seperti itu. Mobil gue ngelok di gigi 3 dan nggak mau nyeprint gitu kalau diinjak gas. Itu perasaan gue sebelum gue ganti sensor matic ya. Nah, setelah apa sih yang gue rasain setelah gue ganti sensor matic ini, sekarang mobil gue jadi tambah responsif. Injek sedikit ngacir, diinjek sedikit ngacir, diinjek dikit aja langsung lari mobil. Top, ternyata memang sensor maticnya ini input. Next mungkin gue akan ganti outputnya, nanti gue ada rezeki lagi gue akan ganti outputnya biar sinkron gitu, biar lebih. Biasanya kalau yang namanya sensor itu, yang gue tahu sensor ini kan tipe ultrasonic, yang memancarkan magnetik untuk memberikan informasi ke ECU. Jadi kalau magnetiknya udah kelemah atau itu pasti akan error. Nah, sekarang gue coba mobil ini enak. Tadinya kalau gue pelan ini agak sedikit endut-endutan, maunya ngebut, tapi sekarang pelan pun enak, kenceng pun enak tarikannya. Tuh, gue baru tarik dikit aja, baru tarik ke setengah aja, set, narik mobil gue enak bener. Tadinya itu dia nariknya itu pada saat maunya diinjek gasnya sampai full, tapi sekarang gas setengah, gue kagetnya setengah, dia langsung narik. Dari setengah gue tambahin lagi ke full, dia narik terus, malah narik lagi. Jadi informasi yang diberikan ke ECU itu akurat, sensornya baru, dayanya masih bagus, jadi bener-bener responsif gitu. Ya kayaknya ini mempengaruhi dengan konsumsi bahan bakar, karena kalau kalian main mobil manual dimana kalian lepas gigi 2 atau gigi 3 itu kan mempengaruhi pengeluaran konsumsi bahan bakar tuh. Kalau kalian tajakan di gigi 3 otomatis kalian butuh gas yang besar dan mobil pun akan meraung ya. Nah, sama yang gue rasakan sebelum gue ganti sensor matic. Bahkan sensor gearbox itu, sensor speed gue sebelum gue ganti itu berat, memang tarikan mobil gue itu ngendet. Nah, tapi sekarang alhamdulillah mobil gue itu udah responsif banget, enteng, digasnya enteng. Oh ya, jadi sebelum gua ganti sensornya ini Mitsubishi, gua sempet coba punya maticnya Avanza. Di sekitar rumah gua ada yang punya Avanza matic, gua cabut sensornya. Memang sensornya kalau kalian lihat itu berbeda, dengan bentuknya berbeda, ujungnya bentuknya berbeda. Tapi gua berpikir gini, setelah gua tanya, memang tidak ada imbuhan dari salah satu montir Proton. Coba pakai punya Hyundai, gue cek punya Hyundai itu sama, bentuknya sama persis. Nah, pas gue searching di Google, gue lihat ada yang jual sensor Mitsubishi Lancer atau Mitsubishi Pajero, tapi bisa di situ dituliskan Mitsubishi, Hyundai, Toyota gitu kan, Mitsubishi, Hyundai, Toyota dan lain sebagainya. Hasil gue penasaran dan gue coba, ternyata mobil gue jalan normal gitu. Mobil ini jalan normal, enak gitu, maksudnya enggak ngelok gitu, giginya enggak ngelok. Tapi si sensor ini menginformasikan akurat kecu. Nah, tapi gue masih gimana ya, gue beli punya Mitsubishi atau punya Hyundai atau Toyota. Jadi ada saran
sesuai budget. Memang gue coba sesuai budget, tapi nggak apa sih namanya ya, tapi gue pengen punya Mitsubishi karena basically mobil ini adalah Mitsubishi. Buat gue basically mesin mobil ini adalah Mitsubishi. Yang gue lihat dari gearboxnya Evo 4 sama persis dengan Gen 2. Oke, kita lanjut. Setelah gue pergantian sensor yang sudah tua ini, bahkan yang sudah rusak ini, gue merasa kenyamanan yang lebih dari mengendarai Proton Gen 2 ini. Dan gue selalu berpikir, ini mobil tahun 2008, kalau gue perbaiki atau gue ganti spare part yang sudah tua ke yang baru, sudah pasti lebih aman lagi. Nah, doain aja, gue ke depan gue akan ganti sensornya satu persatu. Pertama, mobil ini sudah ganti sensor CKP, kedua sudah ganti sensor Matic, dan tinggal seperti CMP, sensor Matic outputnya, dan sensor speedometernya satu-satu ya gengs. Atau kalau gue budgetnya ada sih gue ganti semua sekaligus. Ya kan bro? Iya. Tapi kita satu-satu ya biar seru gitu kan, biar deket gitu. Aduh, kalau ya untuk aman sih, kalau kalian punya budget lebih baik ganti sekaligus. Jadi kesimpulannya dalam video ini, Matic itu nggak selamanya nggak harus rusak dari gearboxnya langsung. Ya, Matic itu nggak harus rusak dari gearboxnya langsung. Kalau masalah oli, kalian bisa cek dulu olinya. Misalkan olinya memang waktunya ganti, kalian tinggal ganti. Atau kalau memang harus di flashing, lebih baik kalian flashing oli Maticnya, itu lebih aman. Tapi setelah kalian flashing oli Maticnya, tapi Matic kalian masih ngejeduk gitu, untuk Matic transmisi seperti ini konvensional, coba kalian bersihkan inhibitornya terlebih dulu untuk inhibitor yang bisa dibuka. Oke, jadi baik lagi seperti yang tadi gue bilang, kesimpulannya untuk sensor speed, untuk inhibitor, dan untuk gearbox, semuanya kerusakannya hampir sama. Lebih baik jika kalian merasakan tidak nyaman di transmisi Matic kalian, di transmisi mobil Matic kalian, lebih baik kalian ke bengkel-bengkel rekomendasi, bengkel-bengkel rekanan atau bengkel rekomendasi yang kalian kenal untuk mengecek atau apa ya Bas, mengecek mobil kalian lebih lanjut untuk menyeken apakah ini dari sensornya, apakah dari sensor inhibitor, atau dari transmisinya tersebut gitu. Jadi gue yakin kalau di scan kelihatan rusaknya di mana gitu. Tapi karena kemarin gue nggak scan ya, karena memang kerusakannya itu pada saat habis gue cuci. Habis dicuci, jadi karena parkiran gue banyak tikus, akhirnya mobil gue dimasukkan tikus, di bau tai tikus, bau kencing tikus. Akhirnya gue cuci. Biasanya gue cuci nggak jadi problem, nggak jadi masalah gitu. Tiba-tiba kok mobil gue ngelok di gigi 3 ya gitu. Thank you banget. Kalau kalian punya Proton, jangan takut. Kalian masuk grupnya, kalian follow, kalian simpan nomor-nomor para suhunya. Suhu Proton ini sangat-sangat membantu kalian, dan gue sendiri nggak pernah merasa tertipu pada suhu Proton. Nanti nomornya kalian bisa cek di link deskripsi untuk Om Kemal, Om Harton Munir, dan Kang Maman. Kang Maman itu di daerah Keranggan, Tangerang Selatan. Untuk Om Kemal ada di daerah Bekasi, dan Om Hartono itu ada di daerah Bekasi. Kalian bisa cek mobil kalian, nggak hanya Proton. Kalian punya mobil apa? Hyundai, Kia, atau Toyota, atau jenis mobil lainnya, Chevrolet, atau yang lain-lain ya, kalian bisa datang ke para suhu yang gue sebutin tadi. Karena kenapa? Gue nggak akan datang ke satu bengkel kalau gue nggak percaya orang itu, karena gue sudah pernah ditipuin namanya bengkel-bengkel babakan. Mungkin sekian dulu video gue. Nanti gue akan ceritakan lagi bagaimana pengalaman gue setelah beberapa minggu atau beberapa hari menggunakan sensor input Matic. Kebetulan ini punya Pajero ya. Kebetulan ini punya Pajero. PNP kayaknya semua Maticnya Mitsubishi atau bahkan ke Avanza pun masuk ini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam persahabatan. Bye bye, sampai jumpa di video gue berikutnya. Dadah.